Pagi yang sangat malas. Cuaca pagi ini sangat tidak bersahabat. Sejak subuh hujan tidak berhenti hingga sekarang. Cukup deras dan membuat seseorang enggan untuk cepat-cepat beranjak. Ia malah semakin nyenyak sekarang. Gadis berusia 21 tahun tersebut lebih memilih menarik selimutnya kembali setelah adiknya Rai yang membangunkannya. Ia tertidur cukup malam karena baru kali ini ia membawa seorang pria menginap di rumahnya. Meskipun berbeda kamar tetap saja membuat hatinya tak karuan. El dilarang Rere untuk pulang. Karena alasan sudah terlalu malam dan kondisi El yang sudah ngantuk berat. Namun 1 jam setelahnya ia menyesalinya. Karena ia terjaga hingga pagi menjelang. Kak Angun woi, udah siang. Bukannya lo harus packing buat besok ke Bali ya? Teriak sang adik sambil menggoyangkan tubuh Rere. 5 menit. Oke. Jawab Rai pergi dari kamar Rere. Rere tertidur kembali karena rasa kantuknya yang sedang menguasainya. Rai kembali ke ruang makan. Dasar kebo. Mam. Kenapa harus Rai sih yang tiap pagi bangunin kebo betina itu? Hus. Jaga bicara kamu. Ada calon suaminya di sini. Maaf ya El. Rere sama Rai emang kayak Tom and Jerry di dunia nyata. Gak apa-apa Mam. Lagian El di rumah juga sama. Kak. Pokoknya nanti kalau udah nikah pasti bakalan tahu kelakuan Kak Rere. Gak apa-apa. Kak El akan terima apapun kekurangan dan kelebihan kakak kamu. Rai bergidik ngeri mendengar penjelasan dari calon kakak iparnya. Pasalnya ia belum merasakan jatuh cinta bahkan ia belum pernah berpacaran. Mami Neta hanya tersenyum mendengar perkataan Eldrian. Kembali ke kamar Rere. Ia mulai membuka matanya dan segera bangun dan pergi ke kamar mandi. Seperti biasa setiap pagi ia selalu menabung sebelum mandi alias buang air besar. Setelah itu ia pun mulai mandi dan membersihkan dirinya. Ia keluar dari kamar mandinya dengan handuk piyama dan handuk kecil yang melingkar sempurna di kepalanya. Ia menyambar ponselnya dan menyalakan musik dan menyambungkannya ke speaker Bluetooth-nya. El sana kamu yang bangunin Rere. Kasian kalau nanti gak bangun-bangun gimana? Titah mamihnya Rere. Gak apa-apa Mam El ke kamarnya. Gak apa-apalah. Lagian sebentar lagi kalian juga akan menikah. Pasti Rere masih tidur. Iya udah Mam. El izin ke kamarnya Rere ya. Iya silahkan. Pintu kamarnya yang ada gantungan dinosaurus. Iya Mam. El tersenyum mendengar mamihnya Rere saat bilang ada dinosaurus digantung di pintunya Rere. Ia pun melanjutkan langkahnya menaiki tangga dan tibalah di depan pintu kamarnya. Benar saja ada gantungan dinosaurus yang lumayan besar di sana. El mengetuk pintu tersebut. Tok, tok, tok. El aku izin masuk ya. Ucapnya sambil membuka pintunya. Kamar Rere terlihat sudah rapi dan bersih waktu El masuk ke dalamnya. Terdengar suara nyanyian kecil dalam kamar mandi. Menandakan Rere masih mandi. El pun menuju balkon kamar Rere dan duduk di sana. Sambil menunggu Rere dengan aktivitasnya di kamar mandi. Klek. Suara pintu terbuka. El tak berani melihat ke dalam kamar. Pasalnya takut Rere sedang tidak memakai pakaian. Ia lebih memilih diam dan menunggu. 1 menit kemudian terdengar suara musik dari arah kamar. Hanyalah Tuhan saja bisa menentukan semua kesabaran daku menantimu. Ku tetap memaafkan dan berdoa kau kembali sebelum diri melangkah pergi. Suara Rere mengikuti suara dari speaker miliknya. Tanpa disadarinya seseorang sedang menatapnya sambil tersenyum mendengar Rere bernyanyi. Yaitu Eldrian yang kini masih duduk membelakangi Rere. Setelah 15 menit Rere selesai dengan aktivitas merias wajahnya. Seperti biasa ia akan menaruh beberapa kacang di dalam mangkuk yang sengaja ia sediakan di balkonnya. Karena selalu ada tupai yang mampir dan memakan makanan yang ia berikan. Sambil menyanyi Rere melangkah tanpa melihat ke sisi balkon. Setelah menyimpan kacang, ia pun berbalik dan, astaga, Elka, kamu ngapain di sini? Bangunin putri tidur tapi ternyata udah cantik putri tidurnya. Ada apa El pagi-pagi di rumah aku? Kamu lupa sayang, aku kan nginep di sini. Kamu yang maksa loh. Rere menepuk jidatnya pelan. Ia sampai lupa dengan keberadaan El. Bahkan ia melupakan hal semalam yang membuatnya tidak bisa tidur. Terus kamu ngapain di kamar aku El? Sejak kapan? Sejak kamu nyanyi-nyanyi. Apa? Tangannya langsung menutupi dada. Hei aku gak lihat kamu lagi di baju. Udah beres kan ayo kita sarapan dulu.
Rere masih terlihat kaget karena El yang berada di kamarnya. Ia malah berdiri kaku saat El mencoba menariknya. Karena tak juga bergerak, El membalikkan tubuhnya dan kembali menatap Rere. Sedetik kemudian El memeluknya erat. Aku serius Bi. Aku berani sumpah gak lihat apa-apa. Ya udah deh. Ayo. Rere sedikit berlari menuju ruang makan. Ia malu bukan main. Ia menatap Rai dengan tatapan kesalnya. Rai kenapa gak ngomong El masih di rumah sih? Jadi malukan gue. Biar tahu rasa. Makanya jangan kebo. Bentar lagi udah sah juga biar tahu kakak itu kebo. Udah sarapan dulu kamu Re. Ritual sarapan telah selesai. Begitupun El sudah pulang dari rumah Rere. Rere saat ini sedang berada di mall bersama ketiga sahabatnya. Berniat membeli perlengkapan untuk liburan di Bali. Mulai dari membeli pakaian, tas dan sepatu. Kini mereka sedang berada di toko pakaian mini. Seperti bikini dan baju khusus pantai lainnya. Tara, ini yang wajib kita beli dan bawa saat ke pantai. Gimana kalian mau beli lagi atau gak? Ucap Adelia sambil memilih-milih bikini. Udah sih semua beli aja. Lo mau warna apa Re? Timpa Ariana. Aku beli 2 aja kayaknya. Ini lucu tahu gak? Aku ambil ini deh. Oke sini biar gue yang bayar. Pinta Ariana pada Rere. Setelah selesai berbelanja mereka pun sekarang sedang berada di sebuah restoran siap saji. Merencanakan liburan adalah suatu keharusan agar tidak berantakan nantinya. Mereka mulai membuat rinciannya. Mulai dari keberangkatan hingga pulang nanti. Untuk biaya akomodasi dan transportasi Ariana yang akan menanggung semuanya. Sedangkan konsumsi akan ditanggung oleh Eldrian. Mereka sudah sepakat bahwa El akan ikut andil dalam pembiayaan liburan kali ini. Pasalnya 3 temannya akan ikut. Gue ke toilet dulu bentar. Izin Rere pada sahabatnya. Sip. Saat dalam toilet ia bertemu dengan seseorang yang pernah ia lihat. Tapi ia lupa dengan wanita itu. Rere mengabaikannya dan lanjut dengan aktivitasnya di toilet. Sesegera mungkin ia menghampiri sahabatnya kembali. Namun di dekat kasir tangannya ditarik oleh seseorang. Mau dibawa kemana gue? Orang tersebut menggunakan topi sehingga Rere tidak jelas melihat sosok yang menariknya. Ia mencoba melepas paksa namun tetap saja tidak bisa. Hingga akhirnya mereka sampai di dalam lift. Re, maaf cuma ini cara agar aku bisa bicara sama kamu. Apalagi yang mau kamu bicarakan Kevin? Semua sudah jelaskan. Aku mohon beri satu kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Mohon Kevin padanya. Rere tak sejahat itu. Jika ingin menjelaskan tak perlu seperti ini. Ia pun akan memberi ruang untuk sekedar berbicara. Tapi gak perlu kayak gini Vin. Bisa kan datang ke rumah? Bukannya ngikutin aku ke mall dan menarik tangan aku sampai sakit gini. Maaf. Aku kebetulan ketemu kamu tadi. Aku lagi sama Della. Dan Della aku tinggalkan. Dan mungkin waktuku hanya sedikit. Ya udah. Mau kemana sekarang? Lantai paling atas. Ya udah lepasin tangan aku. Oh iya maaf. Kevin membawa Rere ke lantai paling atas di mall tersebut. Lantai paling atas memang tempat makan juga namun khusus untuk outdoor. Sedangkan di ground floor hanya restoran-restoran ayam saja. Mereka sedang duduk di sebuah meja dan itu pun paling ujung. Agar tak ada yang melihat. Jadi, apa yang mau kamu omongin Vin? Maafin aku Re. Aku memang gak pantas buat kamu. Vin, kamu kesini bukan buat merendahkan diri kamu kan? Stop salahin diri kamu sendiri. Aku udah tahu semuanya. Jadi aku udah maafin kamu. Kevin menatap wajah Rere. Yang dipandang pun segera memalingkan wajahnya. Bohong jika Rere sudah melupakan pria yang kini berada di hadapannya. Ia menghindarinya agar ia bisa cepat melupakan sosok Kevin. Tapi nyatanya ujian hidupnya akan segera dimulai setelah nanti menikah dengan Eldrian. Ia akan melihatnya setiap harinya. Bisa dibayangkan ia pasti akan sedikit tersiksa dengan hal itu. Re, bagaimana kalau aku tidak bisa melupakan kamu? Bagaimana kita pasti akan satu rumah selama 1 tahun ke depan? Aku. Ucapannya terpotong karena ponsel Kevin berdering. Ia pun segera mengangkatnya. Iya halo. Iya. Iya aku segera ke sana. Kevin kembali ke hadapan Rere. Re aku harus pergi sekarang. Makasih atas waktunya. Lain kali akan lebih lama dari ini. Bye. Ucapnya sambil berjalan meninggalkannya. Sakit.
Sungguh sakit hatinya sekarang. Jika dirinya tidak dijodohkan pun tetap saja ia akan putus dengan Kevin. Karena Kevin yang harus menikah dengan orang lain. Bodohnya ia terlalu banyak memberi ketulusan cintanya pada Kevin. Hingga membuatnya sulit melupakan segalanya dalam sekejap.